Jadi kemarin saya memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro. Salah satu poin yang saya sampaikan adalah kebaikan atau poin keuntungan jika kita bekerja di luar negeri. Karena sebenarnya bekerja di luar negeri itu selain gajinya besar, juga kita menimba pengalaman, kita melakukan transfer knowledge, transfer skills, dan bisa membangun networking global. Dari situ sebenarnya saya menyatakan bahwa ini kita harus bekerja di luar negeri. Artinya job order yang kosong dalam artian yang ada ini tidak terisi selama ini, sebaiknya diisi oleh masyarakat Indonesia. Jadi saya tidak pernah menyatakan kalian harus cari kerja di luar negeri, enggak. Ada dua pilihan bekerja hari ini. Yang pertama, bekerja di dalam negeri itu menjadi kewenangan Menteri Tenaga Kerja. Kalau bekerja di luar negeri memang urusan saya. Jadi saya sebagai menteri ini ada dua tugasnya. Satu, ya dari Pak Prabowo ya. Satu, melindungi seluruh pekerja migran Indonesia yang ada, yang bekerja di luar negeri, dari kekerasan, eksploitasi, dan juga human trafficking atau TPPO. Yang kedua, saya harus menjadikan peluang kerja di luar negeri ini sesuatu yang dapat membantu mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, sekarang ini ada 1,6 sampai 1,7 job order. Dan job order ini adalah permintaan pekerjaan. Maka saya kira kita baru mengisi 297.000. Nah, 297.000 ini itu kan masih ada 1 juta lebih, 1.200.000 lebih atau 1.300.000 lebih yang yang belum terisi. Sebenarnya karena masyarakat tidak mungkin belum tahu informasinya, maka sebenarnya di luar negeri banyak kesempatan untuk bekerja. Nah, memang untuk bekerja ke luar negeri ini juga tidak mudah, ya. Oleh karena itu harus ada beberapa syarat. Nah, jadi saya ini menteri yang memang tugasnya melindungi pekerja migran, tapi juga tugasnya mencari pekerjaan di luar negeri untuk warga kita yang mau bekerja di luar negeri, yang mau ya, karena ada pilihan di sini dalam negeri. Nah, jadi syarat saya sebagai menteri bagaimana? Mereka berangkat bekerja harus aman, tidak boleh, harus terlindungi ya dari kekerasan, eksploitasi, pelanggaran hak-hak kerja dan seterusnya. Itu yang mereka harus kami lindungi dari mereka. Nah, bagaimana supaya aman? Anda harus berangkat secara prosedural. Anda harus punya skill, harus punya pengetahuan tentang negara setempat, harus punya mental yang bagus, harus punya bahasa yang bagus. Dan kalau sudah di sana, selain tadi yang saya sampaikan keuntungan-keuntungan itu, mereka juga bisa jadi duta-duta bangsa. Duta apa saja? Duta ekonomi, duta budaya, duta pariwisata. Nah, jadi konteksnya saya bicara itu adalah tidak ada istilah mengusir. Saya mengatakan bahwa ada alternatif pilihan yang cukup menjanjikan, yaitu bekerja di luar negeri. Ya, jadi kita perlu melihat data bahwa menurut Menteri Tenaga Kerja ada 26.000 kemungkinan potensi kena PHK sampai akhir 2025. Tetapi menurut Pak Luhut ada sekitar potensi 70.000 serapan tenaga kerja sampai akhir tahun. Kita lihat pemerintahan
Pak Prabowo berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam negeri lewat investasi. Yang kedua yang nyata di depan kita, satu lewat MBG. MBG ini kemungkinan akan menyerap tenaga kerja sekitar 2 jutaan. Dan Koperasi Merah Putih itu akan menyerap sekitar juga 2 jutaan lebih. Nah, di satu sisi harus kita lihat bahwa angkatan kerja kita yang produktif sekarang ini ada 152,2 juta. Dan setiap tahun pertambahan angkatan kerja kita itu 4 juta. Nah, jadi dari upaya-upaya pemerintah untuk menciptakan investasi, kemudian untuk menggalang beberapa program yang melibatkan atau bisa berpotensi menyerap tenaga kerja, nah pilihan lainnya untuk mengurai kemungkinan pengangguran 7 juta ini adalah bekerja ke luar negeri. Nah, bekerja ke luar negeri kita punya job order 1,7, baru kita isi 297.000, berarti masih ada sekitar 1,4 juta. Inilah yang akan kita desain untuk menjadi pilihan-pilihan penyerapan angkatan kerja di Indonesia. Seperti contoh misalnya, kemarin saya memberikan kuliah umum di Poltekkes. Dari Poltekkes ini lulusan setiap tahun 5.000. Saya tanya kepada para pengajar yang terserap 60%, 40%-nya gimana caranya kita mengatasinya. Nah, ini harus ada upaya-upaya lain. Makanya penyerapan angkatan kerja di dalam negeri diupayakan oleh pemerintah dengan kerja kerasnya hari ini. Yang kedua, pilihan lain adalah bekerja ke luar negeri. Nah, tugas saya selaku menteri menyiapkan segala hal supaya mereka yang berangkat ke luar negeri ini aman. Dan kita tahu bahwa kalau kita bisa menempatkan 297.000 saja, maka itu akan juga memberi pengaruh pada devisa negara. Devisa negara yang lahir, yang ada ketika kita mengirim 297.000 adalah 253,3 triliun. Kalau kita misalnya mengirim 425, maka devisa negara yang masuk adalah 439 triliun. Signifikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi 0,46%. Jadi tidak ada satu maksud bahwa rakyat Indonesia bekerjalah di luar negeri karena di dalam negeri tidak ada pekerjaan, tidak ada itu. Saya menyatakan di kuliah umum itu bahwa ini ada pilihan alternatif yang juga sangat menguntungkan karena kita mengirim tenaga kerja ke luar negeri itu bagian dari menginvestasikan sumber daya manusia kita.